Saudara-saudara dimanapun saudara berada, selamat bergabung kembali dalam ibadah online. Marilah kita mulai ibadah ini dengan menyanyikan lagu dari PKJ 22 bait 1-3. Marilah kita siapkan hati kita. Lagu ini diambil dari Mazmur 65 ayat 5 dan Mazmur 95 ayat 2. Isinya menegaskan bahwa setiap kita adalah orang-orang yang berbahagia karena dipilih Allah dari berbagai bangsa di dunia. Karena itu patutlah kita selalu mengucap syukur karena kebaikannya tersebut, sambil selalu menaikkan mazmur baginya. Kita siapkan hati kita menghadap Allah Tuhan semesta alam, karena besarlah perbuatan tangan-Nya. Muliakan Allah dengan puji-pujian. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Bersorak-soraklah ke seluruh dunia, mazmurkan Allah mulia namanya. Keajaiban serta perbuatannya, sungguh benar dan besar tak terucapkan. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Berbahagialah orang yang Kau pilih, yang Engkau suruh mendekat kepadamu. Berbahagialah orang yang Kau pilih, di pelataran-Mu semua berdiam. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendasari ibadah kita pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, tentu bukan perkara yang sulit bagi kita untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup kepada orang-orang Kristen. Akan tetapi,
menyatakan kebenaran Kristus di tengah-tengah orang yang tidak berjalan dalam kebenaran, sekalipun di tengah-tengah orang Kristen, sangat mungkin menjadi perkara yang sulit dan menggentarkan hati. Kegentaran sesungguhnya bukan menandakan bahwa kita tidak tahu apa yang benar, yang harus kita katakan dan lakukan. Tetapi kita sedang berupaya menghindar untuk melakukan yang benar di tengah-tengah situasi yang tidak benar. Dalam situasi demikian, tema ibadah kita hari ini, tetaplah nyatakan kebenaran Kristus, ingin menyadarkan dan meneguhkan kita untuk tetap menyatakan kebenaran Kristus di tengah-tengah penolakan dan ancaman. Saudara-saudara, marilah kita tunduk di hadapan Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita. Ya Tuhan, Allah kami yang Maha Pengasih, di dalam krisis dan masa sulit yang sedang kami jalani, kami bersyukur karena Engkau tetap menyertai kami. Engkau telah menunjukkan kepada kami bahwa sungguh Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ampuni kami ya Allah, jika selama ini kami kerap merasa takut atau khawatir, semangat dan hati kami kerap patah melihat tantangan dan ancaman di depan kami, sehingga kami memilih diam terhadap ketidakbenaran. Kebenaran hanya kami simpan di bawah lidah yang peluh dan hati yang mengutuk. Ya Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu yang besar. Amin. Saudara-saudara, inilah berita pengampunan yang difirmankan Tuhan di dalam Ibrani 8 ayat 10b dan 12. Aku akan menaruh hukum-Ku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Yesus dalammu, nyata
Mari saudaraku, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita terarah kepada Tuhan. Kita berdoa. Saat ini kami hendak membuka diri kami, membuka pikiran kami di hadapan-Mu Tuhan, untuk Tuhan boleh menaburkan benih firman-Mu. Kami menyadari ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak rintangan, maupun juga hal-hal lain yang menggoda kami, yang mengajak kami untuk mengikutinya. Namun kami ingat untuk kami senantiasa berpegang pada firman Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan sendiri yang akan berkata-kata bagi kami, dan juga Engkau sendiri yang memampukan hamba-Mu boleh menguraikan bagian firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon hikmat Tuhan. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 10 ayat 24 sampai 39. Matius 10 ayat 24 sampai 39. Demikian, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Bilzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang bertekun memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Selamat hari Minggu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Saya berharap saudaraku yang ada di rumah ataupun juga di masing-masing tempat di mana saudara berada dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Sehingga dapat bersama-sama melakukan dan juga dapat bersama-sama merasakan ibadah pada hari Minggu saat ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah mudah mengatakan tentang hal-hal yang benar? Misalkan ketika kita mengatakan bahwa jangan mencuri atau jangan berbohong, apakah gampang? Tentunya gampang. Terlebih bila keadaan, bila situasi sangat mendukung. Misalnya saat pulang dari kebaktian atau habis saat teduh, maka kita akan gampangnya mengatakan benar bahwa jangan berbohong ataupun juga jangan mencuri, sebab dua hal itu adalah tidak baik. Namun pertanyaannya, bagaimana bila keadaan atau situasi pada saat itu tidak mendukung? Misalnya keadaan atau situasi di kantor, di rumah, ataupun juga di sekolah yang terasa membosankan. Lalu ada rekan-rekan kita, teman-teman kita yang berusaha mengajak kepada kita, yuk pergi yuk, yuk cabut yuk, yuk kita keluar sebentar dari kantor kita yuk, untuk kita jalan-jalan ke mall misalnya. Apakah kita masih gampang, masih bisa menolak ajakan tersebut? Apakah kita masih bisa mengatakan pada teman-teman kita yang mengajak, jangan mencuri waktu, jangan berbohong saat kita kerja? Mungkin hal itu menjadi sebuah hal yang sulit. Karena bisa jadi dengan mengatakan demikian, kita bisa dikatakan sebagai orang yang enggak setia kawan. Kita mungkin juga akan dijauhi oleh teman-teman kita. Dan kalau itu terjadi, sesungguhnya bisa mendatangkan atau menimbulkan dilema dalam hidup kita. Karena sesungguhnya apa yang kita pilih, mungkin itu benar, ya, atau memang itu benar, itu merupakan pilihan yang tidak populer. Akan ada kesulitan dan tantangan di dalam kesempatan yang terjadi pada saat itu. Ada ketegangan yang terjadi. Apakah saya atau kita tetap memegang nilai-nilai kebaikan, atau justru kita ikut suara terbanyak? Kita berbohong, dan itu bisa menjadi kita populer. Kita tidak beresiko ditinggalkan oleh teman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menarik sekali dalam Alkitab kita, Tuhan Yesus mengatakan bahwa seorang murid itu tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Saudaraku, Alkitab atau teks ini berada pada situasi di mana para murid harus melakukan banyak tugas yang diperintahkan oleh gurunya, oleh Tuhan Yesus sendiri. Tugas itu bukanlah tugas yang gampang. Tugas itu bukanlah tugas yang ringan. Melainkan itu adalah tugas yang begitu besar dan juga sangat berat. Singkat kata, dalam melakukannya, dalam melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus, akan ada banyak penolakan-penolakan yang terjadi. Akan banyak orang yang membenci mereka, menolak pekerjaan mereka. Sebab tugas-tugas itu rasanya juga tidak populer. Sehingga akan banyak orang berusaha menuntut mereka. Nah, dalam konteks atau kondisi seperti itulah, Tuhan Yesus mengingatkan para murid tentang peranan mereka, bahwa kamu adalah murid, kamu adalah hamba.
Apa artinya ini? Murid dan hamba. Sebagai murid, atau di dalam bahasa aslinya dikatakan sebagai mateto, menjadi murid artinya kita atau para murid itu harus terus belajar. Para murid termasuk kita mengikuti petunjuk dan juga pengajaran dari guru kita. Seorang murid haruslah memiliki telinga, memiliki lidah. Seorang murid artinya memiliki telinga seorang murid adalah dia harus mau mendengarkan semua yang dikatakan oleh gurunya. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ada banyak firman Tuhan yang terus-menerus diberitakan ataupun juga dikatakan. Ada banyak juga firman Tuhan yang harus didengar, harus ditaati. Bukan cuman untuk didengar ataupun juga dipahami, lebih dari itu juga firman itu harus dilakukan. Sebab itulah perintah sang guru. Kalau orang Jawa itu sering mengistilahkan guru itu digugulan ditiru. Digugu artinya didengarkan, diikuti. Dan juga ditiru adalah diteladani. Karena apa yang mereka lihat, apa yang dengar dari gurunya, itu juga yang harusnya murid lakukan. Memiliki lidah seorang murid, itu juga mengajak kita untuk juga boleh memperkatakan ulang apa yang mereka pernah dengar, apa yang mereka baca. Memiliki lidah seorang murid artinya juga dia senantiasa bertanya kepada gurunya, bertanya kepada Tuhan. Tuhan, Engkau punya maksud apa sih dengan kata-katamu seperti itu? Tuhan, kenapa sih kami nggak boleh melakukan ini, nggak boleh melakukan itu? Tuhan, kenapa sih kami harus terus melakukan hal yang benar? Dan pertanyaan-pertanyaan itu ketika kita tanyakan kepada guru kita, kepada Tuhan kita, maka pastilah Tuhan Yesus akan memberikan jawabannya. Tuhan Yesus memberikan jawaban supaya kita, supaya para murid menjadi orang-orang yang lebih bijaksana. Menjadi orang-orang yang tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan sebagai murid juga, ada waktunya kita akan dites, kita akan diuji. Apakah kita ini layak? Apakah kita ini makin dewasa melalui ujian, melalui latihan, melalui tes yang diberikan? Dan itu juga akan membuat iman kita makin bertambah dan makin dewasa. Dan kita tahu saudara, yang namanya ujian sesungguhnya tidak pernah gampang. Kalau yang gampang itu bukan ujian, itu namanya catatan. Kalau ternyata kita bisa lulus ujian, dan itu terus menerus, kita semakin lulus dari ujian, maka kita bisa menjadi seorang guru. Bisa menyerupai, bisa mendekati, bahkan kita menjadi guru seperti guru kita. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, sebagai seorang hamba atau seorang doulos, yang artinya kita diharuskan untuk mengabdi. Kita mendengarkan, kita melakukan apa yang Tuhan kita perintahkan. Dan di dunia ini, saudaraku, hanya ada dua Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan Allah. Dan yang kedua adalah Mammon. Tuhan Allah itu akan membawa kita kepada kehidupan, kepada kesejahteraan. Sedangkan Mammon akan membawa kita kepada kebinasaan.
Nah, dari dua hal ini atau dari dua tuan ini, manakah yang hendak kita pilih? Manakah yang akan kita tetapkan dalam diri kita? Apakah Allah menjadi tuan kita, ataukah Mamon yang akan membawa kita kepada binasaan? Kalau kita sudah memilih bahwa Allah lah yang menjadi tuan, maka konsekuensinya bagi kita adalah kita senantiasa harus melayani Allah. Dan di dalam kita melayani Allah, sesungguhnya itu adalah sebuah kehormatan. Allah yang besar, Allah yang pemilik kehidupan ini, Allah yang juga senantiasa baik buat kita. Allah jugalah yang ternyata berkenan memakai hidup kita untuk terus melayani diri kita. Ketika kita menjadi hamba Allah, hanya dua sifat yang harusnya kita terus miliki, yaitu kesetiaan dan juga kesediaan melayani Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam dua kerangka inilah, yaitu murid mateto dan juga hamba ataupun juga doulos. Dua identitas inilah yang sesungguhnya harus ditampakkan di dunia ini melalui hidup kita. Dunia yang penuh dengan kepalsuan. Dunia yang penuh dengan penyesatan. Dunia itu sekarang itu ada di hadapan kita. Dan di tengah-tengah dunia inilah kita diingatkan, apakah kita mau terus tetap menjadi murid dan juga hamba? Pilihan yang sesungguhnya enggak populer. Siapa sih yang mau jadi hamba? Bukankah orang dunia lebih senang untuk terus menjadi tuan karena bisa memerintah ini dan itu? Bukankah orang dunia lebih suka untuk didengarkan dibandingkan mendengarkan? Tetapi yang menarik di sini, Allah menginginkan supaya kita senantiasa mendengar suara Tuhan. Kita diajak untuk menjadi murid dan juga hamba dengan penuh ketaatan dan juga kesetiaan padanya. Saudaraku, Tuhan Yesus juga mengingatkan bagi murid-muridnya tentang bahaya dari Beelzebul. Bapak Ibu, Beelzebul itu dari kata Baal atau tuan, dan juga Zevuf atau lalat. Kalau kita melihat gambarnya, maka sesungguhnya Beelzebul itu sama dengan penghulu iblis, penghulu setan. Nah, kerjaan iblis, kerjaan setan adalah menghasut, menggoda, dan juga mendakwa manusia. Ia hanya bisa menghasut, menggoda, dan mendakwa. Tetapi Alkitab kita mengingatkan bahwa sesungguhnya mereka tidak punya kuasa untuk membunuh jiwa atau mencabut nyawa manusia. Sebab yang membunuh dan juga mencabut nyawa, itu semua adalah kuasa Tuhan. Karena itulah firman Tuhan mengingatkan supaya kita tidak perlu takut terhadap kuasa mereka, terhadap godaan, terhadap dakwaan Beelzebul. Melainkan takutlah kepada Allah sendiri, Allah sang pemilik kehidupan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kita murid-muridnya dijamin oleh Allah, sehingga kita tidak perlu takut kepada kuasa-kuasa lain selain kuasa Allah. Jaminan dari pemilik kehidupan, jaminan dari Allah itu cukup buat kita.
supaya kita bisa terus tetap taat sebagai murid dan juga sebagai hamba Tuhan. Tetap bisa menyatakan kebenaran-kebenaran Allah, tetap bisa menyatakan identitas kita di dunia ini, yaitu senantiasa menyatakan kebenaran Tuhan di dunia, betapapun itu sulit. Di tengah-tengah situasi saat ini, kadang orang tidak berani lagi menyatakan kebenaran. Atau justru mereka mencoba untuk mengkonstruksi kebenaran sesuai dengan keinginan mereka. Supaya orang lain melihat bahwa itu benar. Padahal sesungguhnya hal itu menyesatkan. Ada begitu banyak hal-hal yang rasa-rasanya menyesatkan di dunia ini, pada masa kini, pada masa pandemik ini. Ada begitu banyak juga orang-orang demi mendapatkan bantuan pemerintah, ada saja di antara mereka yang memanipulasi dirinya. Mereka sebenarnya masih mampu, atau mereka lebih dari cukup untuk mendapatkan makanan hari lepas sehari. Tetapi ternyata demi mendapatkan keuntungan bantuan dari pemerintah, maka mereka akhirnya memanipulasi diri mereka sendiri. Hal ini menyebabkan banyak orang yang harusnya mendapat bantuan, justru mereka tidak mendapatkan bagiannya. Karena bagian buat mereka jatuh di tempat orang yang salah. Jatah mereka justru didapati oleh orang-orang yang hidupnya sudah cukup. Dan ini sesungguhnya memprihatinkan Bapak Ibu. Dan hal ini terkadang juga membuat kita marah. Aduh, kok mati lampu ya? Ini siapa sih yang mati lampu? Saudaraku, daripada kita mengeluh, kita marah kepada kegelapan, bukankah lebih baik kita bersyukur dan kita menyalakan terang? Daripada kita marah kepada pemerintah kita tentang kebijakan-kebijakannya, atau kita marah kepada lembaga-lembaga yang terkait, bukankah lebih baik kita yang memang punya kelebihan, punya kecukupan, marilah kita membantu mereka yang berhak mendapatkan bantuan. Bukankah hal tersebut merupakan perintah dari Tuhan juga? Mari, saudaraku, mari kita terus menyuarakan kebenaran Tuhan. Marilah kita terus menyatakan kebaikan Tuhan tanpa kita ragu, tanpa kita menjadi takut. Sebab Tuhan akan memelihara, Tuhan akan memperhatikan hidup kita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Bersama dengan gereja di masa lalu, masa kini, dan masa datang, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan Imam Rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus an'am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari saudaraku, kita satu dalam doa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, sungguh kami berterima kasih ya Tuhan, untuk panggilan Tuhan dalam hidup kami, untuk kami terus menyatakan kebenaran-kebenaran Tuhan. Kami menyatakan akan kebaikan Tuhan, secara khusus yang bagi lingkungan yang ada di sekitar kami. Terima kasih Engkau mengajar kami untuk kami dapat terus menjadi seorang murid dan juga menjadi hamba Tuhan yang senantiasa memiliki hati, memiliki hidup, mau belajar dan taat setia melakukan kehendak Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk pemulihan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk juga boleh memulihkan keadaan yang saat ini menimpa bangsa kami maupun juga dunia terkait pandemi COVID. Bapa, tolonglah kami semua. Kiranya Engkau sendiri memulihkan, Tuhan memberikan kesehatan bagi para pasien yang terjangkit virus COVID, maupun juga saudara-saudara kami yang lainnya. Biarlah Engkau sendiri memberikan kesembuhan bagi mereka. Tuntunlah bagi para dokter, untuk mereka juga cakap menangani pandemik ini, bersama juga dengan segala instansi-instansi maupun juga pemerintah yang terkait. Tuhan juga tuntun para ilmuwan, di dalam mereka boleh menemukan cara yang tepat, cara yang efektif, di dalam mereka menemukan vaksin maupun juga obat untuk penyembuhan sakit COVID atau virus corona ini ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena dampak langsung dari keadaan saat ini. Teguhkanlah mereka, hiburkanlah, berikan mereka juga kesabaran. Di dalam mereka juga boleh bertekun di dalam usaha mereka, menghidupi keluarga, maupun juga mencari penghidupan bagi mereka sendiri. Tuhan berkati juga untuk gereja-gerejamu, untuk setiap lembaga-lembaga yang Engkau juga akan utus, untuk juga boleh berperan serta secara aktif, meringankan beban bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri melihat keadaan kami. Engkau juga melihat keadaan anak-anak kami, yang saat ini juga masih terus berjuang. Di dalam mereka belajar, di dalam mereka juga menghadapi ujian, ataupun juga hal-hal lain, dalam mereka mempersiapkan masa depan mereka. Kuatkan mereka Tuhan, berikan mereka semangat, tak kala mereka juga belum bisa belajar seperti sedia kala. Tapi biarlah melalui momen saat ini, kami diingatkan untuk terus bekerja sama. Kami diingatkan untuk terus boleh memperhatikan mereka, mendorong mereka, supaya mereka pun boleh mendapatkan sukacitanya. Inilah doa kami Tuhan, inilah pengharapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga sudah mengajarkan kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan persembahan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan dengan mengingat firman-Nya dalam Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui 4 cara. 1. Transfer bank ke nomor rekening berikut ini. Kedua, melalui layanan scan QRIS. Yang ketiga, jemaat juga dapat memasukkannya ke amplop dan membawa ke gereja pada saat kita sudah dapat beribadah kembali di gedung gereja. 4. Membawa ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang disediakan di ruang ibadah. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya memberi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Mari berdoa. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Karena itu, di dalam segala keterbatasan kami membawa persembahan syukur atas kebaikan dan penyertaan-Mu yang tak terbatas. Berilah hikmat bagi setiap orang yang akan mengelola persembahan ini. Mampukanlah kami juga agar menjadi persembahan yang hidup dalam menyatakan karya kasih dan kebenaran Kristus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara, masukilah minggu yang baru ini dengan hati dan juga tekad yang teguh untuk senantiasa menyatakan kebenaran Kristus meski di tengah-tengah penolakan dan juga ancaman. Ingatlah pesan dari Tuhan Yesus, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Oh
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Tuhan. terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.